Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perti Aisyah Putri, NIM 2017-112057, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Palembang. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu ya. Absen. Adelia ada? Alvarensya? Alia Triwulandari? Hadir, Bu. Alia Rifana Putri? Mohon perhatiannya ya. Alia Salsabila? Amalia Safitri? Amanda Prasasti? Anissa Syawalia? Hadir, Bu. Cynthia Ayu Pratiwi? Dandi Lesmana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elma Tiana Dora Sandi? Fadil Muhammad? Bagaimana sudah siap untuk kita belajar dari hari ini? Imam Daryansyah? Baiklah anak-anak, Iqbal Fatul Rahim? kita sedang tidak baik dengan adanya virus corona seperti ini, kita harus selalu bersyukur dan kita harus tetap semangat menjalankan pelajaran untuk belajar, terutama untuk belajar dari Windy Cynthia ada? semangat, tetap semangat, oke? Lola Vitaloka? Dan jangan lupa kita harus selalu M. Ramadhani? dan untuk mengambil protokol kesehatan untuk menjaga diri kita. M. Rido Bima Adoli? Baiklah anak-anak, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Neliza Dwi Admi? Muhammad Zakwan? Adelia Rizky Amanda, Muhammad Farhan Hilali? Hadir, Bu. Adelia Rizky Muhammad Amanda, Fatur Rahman? Amanda Mahera Elma. Muhammad Zahra? Hadir, Bu. Suaranya Nadia dia Dwi? absen ya nak. Hadir, Bu. Ayubi Rais Hendra, Nabila Tri? Hadir, Bu. Naswa Aiska Aini Rais Salsabila? Hendra, Hadir, Bu. Bella Putri Kemi Syarani? Hadir, Bu. Syaharani Insani? ini, Hadir, Bu. Ia Ayu Masya? Baby Bonita, Izin, Bu. Gerildi, Imelda, Khalifah, Ya, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nanti M. jika Jafar. Ibu bertanya, ada yang ingin ditanyakan, M. Rizky angkat Rafiqo, tangannya. Tidak usah malu untuk bertanya. M. Bintang Naufal Riansyah, Hadir, Bu. Hadir, Bu. M. Gilang Pratama. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Ada yang masih ingat? Hasil observasi yaitu teks tentang laporan hasil pengamatan. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Nah, untuk pembelajaran hari ini adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Yang kedua yaitu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam tujuan pembelajaran kita hari ini mencakup
materi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian kompetensi yang akan kalian capai yaitu menentukan isi pokok dalam teks laporan hasil observasi. Kedua, menentukan ciri dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menafsirkan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri, dan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir itu ada mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Rencana kegiatan hari ini yaitu nanti kalian menentukan struktur teks laporan hasil observasi secara individu. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya Ibu sudah mengirimkan kalian PPT kan ke grup WA-nya? Itu sudah kalian baca? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Nah, jadi itu tentang teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi itu teks laporan hasil pengamatan atau penelitian. Kemudian teks laporan observasi itu memiliki tujuan. Tujuannya itu mengatasi suatu permasalahan, menemukan cara terbaru serta tekniknya. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien, melakukan pengawasan dan perbaikan, dan mengetahui perkembangan suatu persoalan. Kemudian, selain tujuan, ada juga fungsi dari teks laporan hasil observasi ini, yaitu 1. Melaporkan kegiatan pengamatan, 2. Menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, 3. Sarana untuk pendokumentasian, 4. Sebagai sumber informasi yang terpercaya. Kemudian di dalam teks laporan hasil observasi ini juga ada strukturnya, yaitu ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Nah, untuk pernyataan umum, biasanya itu di awal paragraf. Pernyataan umum ini merupakan bagian awal pada teks laporan hasil observasi. Kemudian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini biasanya setelah dari pernyataan umum. Biasanya juga berada di paragraf kedua dan juga ketiga. Deskripsi bagian ini biasanya berisi tentang bagian-bagian suatu objek. Kemudian yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini biasanya berisi tentang manfaat dari suatu objek yang diteliti tersebut. Deskripsi manfaat ini biasanya berada di akhir paragraf. Nah, hari ini bisa kalian bahas materi dan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ada, Bu. Ada? Boleh ditanyakan, apa pertanyaannya? Ada yang ingin ditanyakan? Apa perbedaan teks laporan hasil observasi sama teks deskripsi, Bu? Perbedaan dari teks laporan observasi dan deskripsi. Ya, jadi kalau untuk teks laporan hasil observasi itu biasanya bersifat global atau universal, itu menyeluruh. Jadi apa yang dibahas dalam teks tersebut dibahas semua. Misalnya tadi sesuai dengan strukturnya, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga manfaat. Jadi bagian awal itu berisi tentang pernyataan umum yang berkenaan dengan suatu objek yang diteliti itu, biasanya pengertiannya. Kemudian ada deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian dari suatu objek yang diteliti tersebut. Kemudian ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini berisi tentang manfaat suatu objek yang diteliti tersebut. Kemudian untuk tes deskripsi itu bersifat unik dan individual atau khusus. Jadi yang dibahasnya itu khusus, yang dideskripsikan. Misalnya itu tentang bunga mawar. Jadi yang diteliti, yang diamati itu tentang bunga mawar itu sendiri.
beda lagi dengan teks laporan hasil observasi. Teks observasi itu kan bersifat menyeluruh. Cerpen adalah jenis karya dibahas sastra yang berbentuk secara prosa menyeluruh. dan bersifat Misalnya fiktif yang katanya menceritakan bunga. atau Nah, menggambarkan jadi dalam suatu bunga itu kisah kan yang terdapat dialami kategori oleh ada bunga mawar, suatu bunga tokoh secara melati, ringkas bunga dan kamboja, disertai dengan dan banyak berbagai lagi. konflik yang Lain terdapat halnya dengan penyelesaian dari tes permasalahan deskripsi yang tadi dihadapi. yang bersifat Dan di sini ada bersifat pengertian khusus. cerpen menurut Jadi yang Nabi, dibahasnya yaitu hanya satu Suharjo saja, dan seperti Saidi. Cerpen adalah bunga cerita mawar. fiktif Jadi yang atau dibahasnya tidak hanya benar-benar terjadi bunga mawar tersebut. dan tetapi Sudah bisa mengerti? saja terjadi kapanpun serta dimanapun yang mana ceritanya relatif pendek. Ibu. Ya, jadi teks Cerita laporan pendek ini observasi tadi bersifat memiliki umum nilai-nilai atau kehidupan dalam menyeluruh. cerpen. Sedangkan teks Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen deskripsi ada tadi 4. hanya Yang bersifat pertama khusus. ada nilai budaya. Kemudian ada Yang lagi kedua, yang nilai ditanyakan. agama. Yang ketiga nilai Ada yang ingin budaya. bertanya? Nilai budaya adalah Ya, nilai tadi. yang berkenaan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Contohnya sudah ibu bagikan di PowerPoint. Bisa kalian lihat pada gambar yang ada di PowerPoint. Ya, jadi kedua, tes ada nilai laporan agama. observasi itu Apa memiliki itu nilai sifat. agama? Makanya itu Nilai ada agama 3, adalah yaitu nilai-nilai bersifat dalam cerita objektif, yang berkaitan bersifat dengan informatif, dan aturan juga atau bersifat ajaran yang komunikatif. disebut dari agama Nah, tertentu. bersifat Misalnya, objektif ini sholat maksudnya 3 waktu. sesuai Contoh dengan sudah kenyataan. dibagikan di Yaitu PowerPoint. seperti tadi contohnya, jika Yang kita ketiga ada mengamati nilai tentang moral. bunga Apa itu mawar, nilai moral? berarti Nilai apa moral yang yaitu terjadi pada nilai-nilai bunga dalam mawar itu cerita itulah yang kita yang tulis. berkaitan dengan akhlak atau Kemudian etika. bersifat Nilai moral informatif, dalam yaitu cerita bisa dalam cerita isinya tuh bisa berisi jadi tentang moral yang informasi baik dan juga nilai atau moral juga yang buruk. menyampaikan. Contoh nilai moral yang baik Jadi yaitu ada di gambar dapat dalam dijadikan PowerPoint. sebagai Kita sumber lihat. pengalaman orang lain jika melakukan hal serupa. Kemudian juga Dan ada yang terakhir ada bersifat nilai sosial. komunikatif, yaitu sama Apa saja itu nilai sosial? Nilai memberikan sosial suatu yaitu informasi. nilai yang berkenaan dengan tata Jadi budaya sifatnya itu ada 3, antar individu bersifat dalam masyarakat. objektif, Contohnya, informatif, contohnya dan yaitu, juga saling komunikatif. tolong-menolong, gotong royong, saling Bisa bantu-membantu. dimengerti? Dan contohnya sudah ada di PowerPoint dan sudah dibagikan. Sudah kalian lihat? Ngerti. Lanjut hari ini yaitu tentang teks laporan Oke, di observasi. sini Ibu ada Nah, ada sudah bisa menjelaskan menyimpulkan apa yang tentang kita apa pelajari yang hari ini cerpen serta nilai-nilai tentang teks kehidupan laporan yang ada hasil dalam observasi. cerpen. Sekarang Ibu akan membagikan observasi. Contohnya? Teks laporan hasil observasi itu apa, kemudian strukturnya apa. Ada yang bisa Ya. menjelaskan lagi? Ya, Ibu ulang lagi. Jadi teks laporan hasil observasi itu teks laporan hasil penelitian atau pengamatan. Kemudian teks laporan hasil observasi ini memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Selain itu juga tadi ya, teman kalian ada yang bertanya sifat dari teks laporan hasil observasi, yaitu ada 3. 1 bersifat objektif, bersifat informatif, dan juga bersifat komunikatif. Di sini Ibu ada Sudah contoh dapat cerpen dimengerti Sendal Jepit apa yang Merah disampaikan tadi serta analisisnya. mengenai materi teks laporan hasil observasi ini. Sudah masuk belum? Sudah masuk? Iya, Bu. Ya, sebenarnya kita tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang sudah berani bertanya tadi. Oke, di sini Ibu sudah membagikan contoh Tangan cerpen dulu, yaitu yang kan dia berjudul sudah Sendal berani Jepit bertanya Merah tadi. karya Kita kasih apresiasi. Bisa kalian lihat contoh cerpen tersebut. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan mengenai materi teks laporan hasil observasi. Kemudian juga tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Nah, untuk tugas kalian hari ini, silakan kalian cari contoh teks laporan hasil observasi, kemudian kalian tentukan bagian struktur dari teks laporan hasil observasi tersebut. Nanti jika tugas kalian itu sudah dikerjakan, kalian kirimkan di Google Classroom. Ya, karena Di sini kita ada sekarang contoh berada cerpen di dan masa coba pandemi
kalian scroll ke bawah, maka Ibu hanya itu berpesan ada kalian nilai-nilai waktu yang kita terkandung di belajarnya dalam daring, teks kalian harus yang tetap kalian semangat raih. dalam belajar. Kemudian jika keluar rumah jangan lupa pakai masker, patuhi protokol yang ada, tetap jaga jarak ya. Ada nilai budaya, dan yang terakhir ada nilai sosial. Bu, Yang kalian baca terlebih dahulu Ya, Bu. nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa Sudah menurut melihat? agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah dilihat, Nak? Selesai. Oke. Bisa Ya, dibuka? untuk mengakhirinya, apa jika Ibu ada salah kata dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.